Karena fitrah dapat dipahami sebagai sebuah tabiat dasar atau asas utama sesuatu itu diciptakan. Contohnya, kursi yang dibuat oleh tukang kayu memiliki fitrah sebagai tempat duduk, atau sepeda motor memiliki fitrah sebagai kendaraan. Dan di antara sekian banyak fitrah yang Allah tetapkan pada kita, salah satunya adalah 10 fitrah bagi organ tubuh yang harus dijaga kebersihannya oleh kita. Berkhitan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah sunat, merupakan fitrah bagi manusia. Syariat berkhitan sudah Allah terapkan semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang kemudian terus dilestarikan oleh Nabi dan Rasul setelahnya. Tak terkecuali oleh Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya. Berkhitan hukumnya wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita, ulama berbeda pendapat antara wajib dan mustahab atau dianjurkan. Khitan pada anak laki-laki memiliki manfaat bagi kesehatan, di antaranya untuk mencegah infeksi saluran kemih hingga mencegah penyakit AIDS. Bagian ujung organ intim pria merupakan tempat tumbuhnya banyak bakteri. Jika tidak dikhitan, pria beresiko menderita inflamasi atau peradangan yang berujung pada berbagai masalah kesehatan. Kotoran yang tertahan dari kulit kemaluan yang seharusnya dikhitan itu bisa menyebabkan infeksi dan menimbulkan berbagai penyakit pada kelamin. Khitan membuat pria lebih mudah membersihkan organ intimnya. Kebersihan organ intim tentu bisa melindungi pria dari berbagai penyakit menular yang mematikan. Pria yang sudah dikhitan memiliki resiko rendah untuk terkena penyakit menular seksual, infeksi saluran kemih, herpes kelamin, hingga kanker kelamin dan HIV. Selain itu, pria yang berkhitan juga membantu pasangannya menurunkan resiko terkena kanker serviks. Fitrah yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Banyaknya bulu, terlebih tertutup rapat oleh pakaian, akan membuat bagian vital menjadi lembab, berbau tak sedap, serta menjadi lahan subur untuk munculnya jamur dan bakteri. Selain dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, bulu yang tidak dicukur akan menyebabkan terjadinya infeksi. Kemudian sunnah fitrah berikutnya ialah memotong kuku. Dengan memotong kuku secara rutin, maka dapat menghindari kita dari penyakit pencernaan dan penyakit mata. Penyakit pencernaan biasanya terjadi karena adanya mikroba patogen yang masuk ke dalam perut kita. Mikroba ini merupakan perantara penyebaran penyakit, terutama penyakit pencernaan dan penyakit mata. Dan yang mengerikan, mikroba jenis ini sering bersarang pada kuku kita, terutama kuku yang panjang. Dan pastinya kuku panjang yang kotor dan tak terawat bisa menjadi sarana yang akan mempertemukan kita dengan berbagai jenis penyakit. Dengan memotong kuku, kita dapat mencegah berbagai macam infeksi. Dengan memotong kuku yang melebihi jari, maka bagian kulit di bawah kuku dapat mudah dibersihkan, tidak cacat, dan jari-jari kita dapat mudah bekerja secara maksimal. Sedangkan dengan kuku panjang, aktivitas kita dapat terganggu, dan mungkin juga interaksi kita dengan orang lain menjadi kurang leluasa. Memotong kuku juga menjauhkan penularan penyakit kepada orang lain. Kuku yang kotor menyimpan banyak kuman yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Jika tangan dan kuku kita kotor, lalu berjabat tangan dengan orang lain, bukan tidak mungkin jika orang tersebut terkena penyakit yang berasal dari kuku kita. Selanjutnya adalah mencabut atau memotong bulu ketiak. Keringat yang berlebihan pada ketiak dapat mengeluarkan bau tak sedap. Bau badan bersumber dari keringat karena aktivitas sehari-hari kita. Ditambah dengan adanya bulu di ketiak yang tak terawat, semakin menambah bau tak sedap. Tentu kita merasa malu tatkala bau tak sedap di ketiak kita sampai mengusik kenyamanan orang lain di sekitar kita. Oleh sebab itu, cara efektif untuk menghilangkan bau tersebut adalah dengan mencukur atau menghilangkan bulu pada ketiak. Memotong kumis dan memelihara jenggot merupakan sunnah berikutnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan potonglah kumis." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5553 dan Muslim nomor 259. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berbeda dengan orang musyrik, yaitu dengan melebatkan jenggot dan memotong kumis. Karena di masa itu susah membedakan antara kaum muslim dengan orang musyrik dari segi fisik.
seorang ahli kesehatan rambut dan pemilik Birmingham Trichology Center, mengatakan jenggot tebal yang telah tumbuh di bawah dagu dan leher berfungsi menaikkan suhu di leher, sehingga dapat membantu melawan batuk dan pilek saat kita menderita flu. Rambut adalah isolator yang membuat tubuh kita hangat. Jenggot panjang dan lebat dapat menghangatkan wajah dan leher kita ketika cuaca dingin, sehingga tubuh mampu membangun temperatur untuk membunuh virus. Walaupun pengobatan lebih lanjut tetap dibutuhkan agar flu bisa disembuhkan secara tuntas. Hampir semua orang pasti tak menyangkal bahwa menggosok gigi adalah hal sangat penting dilakukan. Air liur yang ada di mulut kita mengandung lebih dari 100 miliar bakteri per milimeternya. Dalam air liur juga mengandung lapisan tipis glikoprotein yang menempel pada enamel gigi dan menjadi medium pertumbuhan bagi miliaran bakteri. Bila tidak rutin dibersihkan, lambat laun akan menimbulkan karang gigi dan pembusukan pada gigi, yang pada akhirnya akan merusak gigi dan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Menggosok gigi secara teratur dapat membantu mengurangi pembentukan plak gigi. Jauh sebelum ilmu kedokteran modern menyimpulkan pentingnya membersihkan gigi, Rasulullah SAW sejak lebih dari 1.400 tahun yang lalu telah menganjurkan umatnya untuk rajin bersiwak atau menggosok gigi dengan batang kayu pohon siwak. Dalam hadis disebutkan, Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jadikan bersiwak itu satu amalan, karena yang demikian bersiwak itu menyehatkan mulut dan merupakan sesuatu yang disukai yang Maha Pencipta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siwak atau miswak merupakan bagian dari batang, akar atau ranting tumbuhan Salvadora persica yang kebanyakan tumbuh di daerah Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Kayu siwak secara ilmiah telah terbukti memiliki kandungan bahan yang dapat menguatkan gigi secara alami karena mengandung antibakteri dan enzim yang berfungsi untuk mematikan bakteri dan menghilangkan plak gigi. Sunnah fitrah berikutnya ialah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika wudhu. Salah satu pintu masuk kotoran ke dalam tubuh adalah melalui lubang hidung. Berbagai kotoran dan debu yang berterbangan dan tak terlihat oleh mata dapat terhirup masuk ke dalam hidung. Apalagi dengan polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Hal itu dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Karena itu, sebaiknya kita senantiasa menjaga kebersihan hidung dengan cara membersihkannya dengan menggunakan air, yaitu memasukkannya atau menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Dalam wudhu, disunatkan menghirup air dari hidung dan mengeluarkannya kembali. Cara ini adalah penangkal efektif untuk mengantisipasi ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, TBC, dan kanker secara dini. Bila berwudu dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tubuh seseorang akan terhindar dari penyakit. Cara berwudu yang baik adalah dimulai dengan membasuh tangan, lalu berkumur-kumur. Kemudian mengambil air dan menghirupnya ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Langkah ini dilakukan sebanyak 3 kali dan seterusnya. Orang-orang yang tidak berwudu pasti terdapat banyak kotoran dan debu di hidungnya. Rongga hidung mereka memiliki permukaan yang lengket yang memicu munculnya kuman dalam jumlah yang lebih banyak. Adapun orang-orang yang teratur berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tatkala berwudu, permukaan rongga hidungnya menjadi lebih bersih, tidak berdebu, dan pastinya lebih terjaga dari kuman penyakit. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang yang berwudu dengan memasukkan air ke dalam rongga hidungnya, kendati hanya sekali, maka hal itu dapat membersihkan hidung dari separuh penyakit. Masya Allah, dari hal yang tampaknya kecil dan bahkan disepelekan ini, ternyata wudu mengandung hikmah yang sangat besar manfaatnya bagi kesehatan kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakan wudu, lakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung, kecuali jika kamu berpuasa. Hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 123 dan At-Tirmizi hadis nomor 718.
Berikutnya adalah membersihkan al-barajim. Al-barajim yaitu daerah-daerah tubuh kita yang menjadi tempat bertumpuknya kotoran. Seperti pada lipatan kulit, sela-sela jari, belakang telinga, dan sebagainya. Dan cara paling sempurna dalam membersihkan daerah lipatan-lipatan kulit adalah dengan mandi. Mandi membuat kotoran-kotoran yang semula mengendap di sela-sela tubuh kita akan hilang. Dengan mandi, kita dapat tercegah dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotoran, debu, dan kuman yang melekat pada tubuh kita. Dengan mandi pula, tubuh kita akan menjadi lebih segar dan rileks. Sebab itu, wajar saja bila kini kita temukan banyak terapi perawatan wajah dan tubuh dilakukan dengan cara mandi. Dari Salman Al-Farisi bahwa ia pernah ditanya, Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu hingga urusan buang air? Ia menjawab, benar. Beliau melarang kami untuk menghadap kiblat sewaktu buang air besar ataupun kecil, beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3 biji, juga beristinja dengan kotoran hewan ataupun dengan tulang. Hadis riwayat Muslim. Begitu detail Rasulullah SAW memberi tuntunan pada kita bagaimana cara beristinja dengan baik dan benar. Ditinjau dari segi kesehatan, banyak penyakit saluran pencernaan yang menular lewat infeksi daerah kemaluan. Masalah ini mungkin terjadi akibat kurang bersihnya seseorang dalam beristinja. Cuci tangan terkadang tidak bisa mencegah beberapa infeksi seperti pinworm atau cacing krawit dan entamuba yang menyebabkan timbulnya penyakit. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengabarkan akan ancaman siksa kubur yang kelak akan dialami oleh mereka yang tidak bersih dalam beristinja. Dari Ibnu Abbas yang menuturkan bahwa saat melewati 2 kubur, Rasulullah SAW bersabda, keduanya sedang disiksa, tetapi keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Akan tetapi, yang ini disiksa karena tidak benar-benar suci dari buang air, dan yang ini disiksa karena suka mengadu-adu. Dalam riwayat lain disebutkan karena ia tidak benar-benar bersih dari air kencing. Hadis riwayat An-Nasa'i. Wujud lain dari benar-benar suci dari buang air adalah menjaga jangan sampai badan atau baju terciprat sedikit pun air kencing. Jangan lupa pula untuk menggunakan handuk bersih atau tisu setelah proses istinja dengan air, baik setelah buang air kecil maupun besar. Sebab sisa-sisa air kadang bisa menyebabkan bau tidak sedap yang bercampur dengan debu. Selain itu, hal ini bisa juga menyebabkan iritasi dan penyakit kulit.